Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina Aryani Salim. Nah, kali ini saya akan sharing tentang tips bagaimana mendampingi anak yang memiliki ketidakmampuan atau keterlambatan perkembangan. Nah, kalau teman-teman lihat di IG story saya, di situ saya sempat minta teman-teman followers untuk voting terkait konten apalagi akan saya sharingkan. Dan setelah konten perceraian kemarin, akhirnya saya bikin konten dengan judul ini. Jadi berbicara tentang ketidakmampuan atau keterlambatan perkembangan pada anak itu memang biasa terjadi. Meskipun hanya beberapa persen dari jumlah anak secara keseluruhan, tetapi tidak sedikit kita menjumpai di luar sana anak-anak yang ternyata memiliki ketidakmampuan atau keterlambatan perkembangan. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita sebagai orang tua atau mungkin wali dari seorang anak yang bagaimana cara kita mendampingi agar anak yang mengalami ketidakmampuan atau keterlambatan perkembangan ini tetap bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dengan memanfaatkan segala potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, ini dia tipsnya. Nah, tips yang pertama yaitu saya punya contekan. Tips yang pertama yaitu saat ketidakmampuan atau keterlambatan perkembangan pada anak sudah mulai dapat terlihat atau sudah mulai dideteksi, nah orang tua atau wali dari anak itu sudah harus segera membawa anak ke yang lebih profesional dalam bidangnya. Misalnya ketika orang tua atau wali sudah mulai melihat kok kayaknya ini anak teman-temannya sudah bisa yang ini tapi dia kok belum ya. Nah, itu saat kita melihat hal-hal seperti itu sudah seyogyanya kita membawa anak ke mereka yang lebih profesional di bidangnya untuk melakukan diagnosis agar kita menjadi tahu sejak dini bahwa oh ternyata dari hasil pemeriksaan ternyata anak ini didiagnosis mengalami hal ini. Jadi kita tahu langkah tepat ke depannya itu seperti apa. Nah, itu tips yang pertama, teman-teman. Nah, tips yang kedua adalah setelah kita mengetahui apa diagnosis dari misalnya dokter atau psikiater atau mungkin psikolog, nah kita menyadari saat diagnosis itu dirasa sudah tepat dan benar, nah setelah itu pastikan orang tua atau wali ini memastikan anak mendapatkan pelayanan seluruh pelayanan yang ada seperti itu. Misalnya kan dalam sebuah layanan psikologi biasanya itu kalau setelah ada diagnosis biasanya layanan memberikan saran bahwa untuk misalnya membantu anak ini melewati masa-masa perkembangannya akan diberikan layanan-layanan seperti ini. Nah, sebagai orang tua atau wali berhak untuk mengikutkan anak, memastikan anak mendapatkan pelayanan itu. Nah, apa sebab? Apa alasannya? Ya, karena itu tadi supaya anak bisa sejak dini mengenali dirinya, mengenali potensinya, lalu tahu bagaimana cara mengembangkan dirinya. Dan tentunya sebagai orang tua ataupun wali dari anak, kita juga sudah menjadi tahu, oh ternyata anak saya misalnya dia mengalami hal seperti ini. Jadi saya sebagai orang tua atau sebagai wali, saya caranya mungkin seperti ini. Jadi pastikan anak mendapatkan pelayanan itu secara efektif supaya dia juga bisa terus tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Nah, terus tips yang ketiga, nah setelah anak yang mengalami ketidakmampuan atau keterlambatan perkembangan ini telah mendapat diagnosis, terus telah dipastikan mendapatkan seluruh pelayanan yang ada, yang ketiga adalah bahwa ketika dalam suatu keluarga ada satu anak yang mengalami ketidakmampuan atau keterlambatan perkembangan, itu pasti akan menyentuh seluruh sistem keluarganya. Jadi dampaknya tidak hanya ke anak itu sendiri, tetapi tentunya akan berdampak ke ayah bunda, orang tuanya, termasuk ke saudara-saudaranya. Nah, jadi apa sih tips ketiga yang perlu kita lakukan? Nah, caranya yaitu ayah bunda sebagai orang tua atau mungkin wali dari anak tetap harus memperhatikan anak yang lainnya. Siapa tahu misalnya anak itu punya kakak, punya adik, karena jangan sampai hanya karena kita terlalu fokus untuk membantu mendampingi anak yang mengalami ketidakmampuan dan keterlambatan perkembangan, sehingga mungkin anak yang lainnya dalam tanda kutip bisa jadi terbengkalai. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi tipsnya ya jelaskan ke anak
anak-anak yang lainnya bahwa salah satu dari saudara mereka mengalami hal ini, apa-apa yang harus kita lakukan sebagai sebagai sebuah keluarga, apa-apa yang harus kita lakukan untuk bisa tetap mensupport anak itu. Jadi jelaskan ke seluruh komponen di dalam keluarganya, karena peristiwa itu bukan hanya peristiwa tunggal yang hanya dirasakan oleh anak, tetapi menyentuh seluruh komponen dalam keluarga. Karena ingat Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah, bahwa keluarga itu adalah sebuah sistem. Jadi apapun yang terjadi dalam keluarga pasti akan menyentuh semua yang ada di dalamnya. Nah, setelah tips yang ketiga tadi, ada tips yang keempat lagi. Nah, tips yang keempat yaitu setiap saat orang tua sangat-sangat penting untuk tetap memberikan pengasuhan yang penuh cinta dan kasih kepada anak yang mengalami ketidakmampuan atau keterlambatan perkembangan tersebut. Nah, kenapa? Karena justru berdasarkan dari beberapa hasil penelitian, dengan orang tua atau wali menerapkan pola pengasuhan yang suportif, pola pengasuhan yang penuh cinta dan kasih, yang asih dan asuh, itu ternyata bisa lebih membantu anak yang mengalami hal tersebut itu mengalami perkembangan yang cukup pesat seperti itu. Jadi itu ada dampaknya dengan kehadiran sosok-sosok di sekitarnya, sosok-sosok yang mampu menyayangi anak tersebut, mendampingi anak tersebut, mengembangkan pola asuh yang sangat-sangat suportif, itu justru akan membantu anak ini tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat dan memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi jangan hanya karena misalnya kita merasa oh anak ini kayaknya dia berbeda dari anak yang lain, dia tidak bisa seperti ini, dia tidak bisa seperti itu, sehingga kita justru mengembangkan pola asuh yang otoriter, yang mengekang gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi tetap kembangkan pola asuh yang suportif, yang melihat bahwa oh iya, anak ini di samping kekurangan yang ada dalam dirinya, dia punya banyak potensi, dia punya banyak kelebihan yang bisa dia kembangkan. Dan tips yang kelima atau tips yang terakhir yaitu, nah, di semua usia orang tua atau wali dari anak yang mengalami keterlambatan atau ketidakmampuan perkembangan, dia harus tetap menyampaikan bahwa apapun kondisi anak itu, bagaimanapun kondisinya, mereka tetap adalah anak yang unik dan berharga. Dengan begitu, ketika kita sering menyampaikan hal itu kepada anak, maka anak akan merasa dirinya berharga, dirinya dibutuhkan, dan kehadirannya itu sangat-sangat disyukuri oleh orang-orang sekitarnya, sehingga dia akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang punya pandangan yang positif terhadap dirinya. Jadi jangan sampai misalnya karena kita melihat kekurangan itu ada dalam diri anak tersebut, jadi sebagai orang tua atau wali, kita juga ikut mengasihani, kita juga ikut tidak melihat kelebihan apapun dalam dirinya. Jangan sampai seperti itu. Tetap katakan pada anak bahwa kamu tetap unik dan kamu tetap berharga, sehingga anak juga bisa tetap tumbuh menjadi pribadi yang positif ke depannya. Nah, jadi itu tadi Ayah Bunda, teman-teman sekalian, 5 tips bagaimana kita mendampingi anak yang memiliki ketidakmampuan atau keterlambatan perkembangan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini meskipun singkat tapi memiliki manfaat yang luar biasa. Kalau teman-teman suka, jangan lupa klik tombol like, kemudian teman-teman bisa sharing juga di kolom komentar, dan pastinya jangan lupa klik tombol subscribe supaya saya tambah semangat bikin video-video edukasinya. Nah, kalau teman-teman juga rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-temannya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!